Hai semua, selamat datang di Roshnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Live aku Dis ya selalu kejang-kejang, kagak pernah mau waras gitu. Gitu. Oke, Yusuf. Memang pahit yang ku sampaikan gitu. Oke, apa mau kita bahas hari ini, Sub? Oh, aku mau nanya. Hmm, Nanya tentang yang ada di liveku. Ya, apa itu? boleh ya. Hmm. Dis, selama ini kan aku lagi bahas tentang iblis tuh. Ya. Iblis, oke. Iya, karena dalam Kristen iblis itu sangat berjasa gitu. Ya, aku Iblis mau sangat nanya di. berjasa. Sebentar. Iya. Satu pernyataan itu nggak boleh kita teruskan kalau belum clear. Kenapa Oh, kok baik. bisa kamu katakan iblis sangat berjasa, Sob? Iya, ya makanya aku jelaskan. Ya, Silakan. pertama, ya iblis membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Jadi penyalipan itu bukan penebusan dosa untuk Kristen, tapi rencana iblis untuk menyesatkan kalian. Tuh, ya. Saya setuju Pertama dengan jasa itu. iblis. Saya setuju dengan itu, Sob. Kalau Setuju. Sip lah. penyaliban itu rencana iblis, saya setuju. Iya. Baik ya, kau setuju itu yang kedua nih ya. Yang kedua, di 1 Korintus 5 nomor 5, di situ orang yang berdosa harus diserahkan kepada iblis. Nah, dalam nama Tuhan Yesus harus kita serahkan kepada iblis. Iblis ini buat apa? Apakah iblis menghapus dosa? Apakah iblis menebus dosa? Lalu kenapa diserahkan kepada iblis? Apakah iblis ini montirnya orang-orang Kristen gitu? Baik. Coba, kenapa ini Kristen mengikuti iblis semuanya? Gitu. Baik, jadi ada statementmu yang merupakan kesimpulan maksa, ada statementmu yang benar. Begini, Oh, gitu. statementmu yang benar itu adalah bahwa penyaliban Yesus itu adalah niatan, kemauan dari si jahat atau iblis. Saya setuju dengan itu. Itu saya tidak setuju. Saya kasih contoh begini, Sob. Umat Muslim percaya bahwa Muhammad itu syahid, betul nggak? Terus? Mati syahid, betul nggak? Terus? Oke. Menurut Anda yang membunuh Muhammad itu berjasa nggak membuat Muhammad mati syahid? Oh, sejak kapan? Tenang, pelan-pelan Ada Sob, ya. dalilnya? Gini, logikamu kan begini. Bentar, aku tanya dulu, ada dalilnya? Bukan, saya ini menggunakan. Tenang, Sob. Gak bakal kita ketemu diskusi deh. yang bagus. Gini, Sob, tenang. Kita Iya. diskusi yang bagus biar kita nggak kekanak-kanakan. Kita kasih contoh supaya orang tuh bisa diskusi dengan baik. Setuju? Setuju? Oh, aku dengar dulu lah. Baik. Kamu mengatakan bahwa iblis merasuki Yudas supaya Yudas memberitahukan di mana tempat persembunyian. Lalu orang-orang Yahudi dan para prajurit Romawi kemudian menangkap Yesus dan menyalibkannya. Saya setuju bahwa penyaliban Yesus adalah niatan dari iblis atau orang-orang jahat. Saya setuju dengan Anda. Mantap. Iya. Tetapi kalau Anda katakan bahwa iblis berjasa di dalam kekristenan, itu saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Saya kasih contoh di dalam agama Islam. Muhammad diyakini oleh umat muslim sebagai seorang yang syahid di jalan Allah, sebagai syuhada dia. Nah, penyebab kematian Muhammad menurut Abdul Somad, menurut literasi umat muslim, diracun oleh seorang wanita Yahudi. Pertanyaan saya, apakah wanita Yahudi yang meracun Muhammad berjasa dalam agama Islam? Baik. Sekarang aku mau tanya dalilnya. Di mana dalilnya? Ya, di mana dalilnya wanita tersebut ya dibisikkan oleh iblis? Oke, kalau begitu pertanyaan saya, Balik tanya kau. Tunjukkan dalilnya. Baik. Ada Jadi kita nggak? baik.
Jadi kita harus mengerti dulu apa yang dimaksudkan dirasuki oleh iblis atau dibisiki iblis. Jadi dibisiki iblis atau dirasuki iblis bukan berarti iblis itu bisikin. Bukan begitu. Maksudnya dikuasai, dikendalikan oleh si jahat. Jadi dalam terminologi kekristenan maupun dalam agama Islam, orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang melakukan kemauan si setan itu, betul? Terus? Setuju nggak sampai sini? Setuju aku jelas. Nah, artinya perempuan yang meracun Muhammad adalah tindakannya itu adalah karena dia mengikuti kemauan setan, betul? Salah. Berarti dia melakukan kemauan siapa kalau begitu? Kehendaknya sendiri karena manusia punya kehendak bebas. Bukankah menurut Muhammad ada setan yang mendampingi setiap manusia untuk membisikkannya melakukan kejahatan? Itu beda pembahasan, itu masalah jin korin. Beda dengan setan yang membisikkan kejahatan, seperti Yudas dibisiki oleh iblis. Ya, kalau kau mau apple to apple, gini, aku minta dalilnya. Sejak kapan wanita Yahudi itu ada dalilnya bahwa dia dibisiki oleh iblis? Muhammad tunjukkan samaku. Baik, Muhammad berkata dalam sebuah hadis, sesungguhnya setiap manusia didampingi oleh korin. Korin itu sebenarnya artinya pendamping. Ada setan, kemudian ada malaikat, betul? Terus? Nah, setan betul, ada setan itu membisikkan. Ada setan, ada malaikat. Oke, setan itu membisikkan seseorang untuk melakukan kejahatan, betul? Maryam 83 untuk gini, aku jawab dulu. Silakan. Kalau kau bertanya betul atau tidak, ya. Di surah Maryam 83, setan itu diutus untuk orang-orang seperti kau dan Kristen. Betul, gitu. Betul. Betul, ya. Oke. Jadi setan jadi diutus. Kau dibisiki setan. Baik. Jadi setan menurut agama Islam nggak apa-apa, betul. Menurut agama Islam kok. Iya. Betul. Menurut agama Islam memang setan diutus untuk menyesatkan orang, untuk membuat orang itu, mengendalikan orang itu supaya dia melakukan hal-hal yang jahat, betul? Oke, terus? Artinya kesimpulannya wanita Yahudi yang seorang kafir, dia melakukan perbuatan meracun Muhammad itu karena si setan itu. Lah, itu kesimpulan kau. Dalilnya mana? Kan udah ada tadi dalilnya. Tunjukkan sampai kiamat ku tunggu, ya. Baik. Sampai kiamat ku tunggu mana dalilnya? Karena berkenaan tentang Nabi Muhammad pasti ada dalilnya. Baik. Bukankah setan diutus kepada orang-orang kafir untuk membuat mereka sesat? Betul. Bukankah setan termasuk diutus juga kepada perempuan yang meracuni Muhammad? Nah, mana dalilnya itu? Lah, kan gak ada. Kau gak bisa ngarang. Gak bisa ngarang kau sama aku, Des, ya. Gak bisa ngarang kau. Dalilnya mana? Oke lah. Kalau kamu tidak mengakui bahwa perempuan itu meracun Muhammad atas dasar karena dia mengikuti hawa nafsunya atau setan, nggak masalah. Biar kita nggak debat kusir, kita lanjutkan saja begini. Karena kamu berpikir bahwa karena penyaliban itu adalah kehendak iblis, maka iblis harus dikasih reward, harus dikasih penghargaan, maka saya akan berpikir yang sama. Saya akan berpikir yang sama. Berarti wanita Yahudi yang telah meracun Muhammad harus diberikan penghargaan karena dia telah membuat Muhammad syahid. Betul nggak? Baik, tanggapanku ya. Silakan. Berkenaan tentang masalah penyaliban dan bisikan iblis, kan aku punya dalil yang kusampaikan. Yudas dibisiki oleh iblis. Yohanes 13 nomor 2, penyaliban itu dari bisikan iblis. Betul. Dan kau sepakat. Setuju kalau kau mau ke Nabi Muhammad, ya, ke Nabi Muhammad, kata kamu Nabi Muhammad diracuni wanita Yahudi setelah perang Khaybar. Mana dalilnya seperti Yudas tadi bahwa wanita itu dibisiki iblis? Jangan balik lagi ke situ. Kita kan tadi sudah sepakat. Macet. Nggak apple to apple kau. Biarin kita diskusi gini. Maksud saya begini. Kita kan tadi sudah sepakat bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat.
Saya mengatakan bahwa menurut kaidah-kaidah agama Islam, orang yang berbuat jahat adalah karena dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dia mengikuti setan, korin yang ada pada dirinya. Jadi berangkat dari situ, maka perempuan yang meracuni Muhammad, maka dia karena mengikuti hawa nafsunya. Dia karena mengikuti setan yang ada di korinnya itu. Nah, Iya. maka Mana? begini Sob. Tapi saya tidak membuat kesimpulan yang sama seperti yang kamu simpulkan. Nah, dalam membuat Muhammad syahid, tidak. Nah, Terus? seperti itu pula saya tidak mengatakan bahwa iblis berjasa di dalam kekristenan. Tetapi adalah begini, sekalipun iblis merancangkan hal yang jahat, sekalipun iblis membuat hal yang ingin menggagalkan rencana Tuhan, tetapi Tuhan dapat membalikkan rencana iblis itu menjadi berkat, seperti itu. Itu dalam iman kekristenan. Oh. Baik. Nah, sama sepertinya menjadi sebenarnya sama berkat. itu. Sebenarnya sama di dalam iman Islam. Sekalipun perempuan Yahudi berbuat jahat kepada Muhammad, tetap saja yang datang kepada Muhammad itu adalah syahid, syahada. Dia mati di jalan Allah. Itu yang dia imani oleh orang Muslim. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Saya belum tanya yang sama kamu loh. Kamu baru nanya sama saya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, aku mau bahas iblis ya. Ada dua hal ya yang kutanyakan tentang masalah iblis tadi. Ya, tanggapanku sedikit aja, Dis ya. Nggak ada dalilnya. Wanita tersebut dibisiki oleh iblis sebagaimana ya iblis membisiki Yudas, iblis merasuki Yudas. Kan itu ada dalilnya di kitab kau. Makanya kau akui bahwa penyalipan itu dari si jahat, dari iblis. Berarti penyalipan itu bukan penebusan dosa dari Tuhan, tapi penyesatan iblis kepada Kristen. Tuh ya, jangan ikuti iblis lah kau, Dis ya. Kalau itu. Itu kan kesimpulan dariku. Kau punya kesimpulan, aku pun punya kesimpulan. Ya. Sekarang dalilnya aku kan minta tunjukkan toh. Baik. Mana wanita itu dibisiki oleh iblis. Sampai kiamat belum 2 hari kau kagak akan ketemu itu dalil. Ya. Tuh. Yang kedua. Ketawa aja dia. Yang kedua ya, Dis ya. Yang kedua di 1 Korintus 5 nomor 5. Ini pertanyaanku kedua. Setelah ini kau boleh tanya gitu apapun ya. Di 1 Korintus 5 nomor 5 kau buka aja. Dalam nama Tuhan Yesus, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Lagi-lagi di sini, orang Kristen yang berdosa ya itu diserahkan kepada iblis. Sangat berjasa iblis ini kepada orang Kristen. Entah orang Kristen ini mau dijadikan tumbal kah oleh iblis, atau mau dijadikan soto sop atau kayak gimana gitu oleh iblis. Atau jangan-jangan ya kalian ini memang pengikut-pengikut iblis gitu, Kristen ini. Coba kau jelaskan kenapa harus kepada iblis bukan kepada Tuhan. Silakan. Baik. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Ini berbicara mengenai orang-orang bebal ini, ya. Kapan pula ada ayat di kitab kau? Saya akan bacakan 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Sebelum kelima, kita mulai dulu dari ayat yang pertama ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu bersuka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengahmu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Nah, dikatakan begini. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ini konteksnya berbicara mengenai adanya sebuah percabulan yang sangat-sangat luar biasa di dalam tengah-tengah jemaat.
Jadi maksudnya di sini supaya orang yang seperti itu diserahkan kepada iblis. Karena apa? Karena mereka dikatakan di sini sudah berdosa, sombong pula. Mereka tidak menyadari dosanya itu. Itu nggak ada kaitannya dengan yang kita bahas mengenai penyaliban. Enggak, memang enggak ada. Itu pertanyaan kedua. Yang kupertanyakan itu, kenapa harus diserahkan kepada iblis? Apa jasa iblis terhadap Jasa orang iblis? Kristen? Harus kepada iblis gitu diserahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Seharusnya kalau dalam nama Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ya, Ini diserahkan kepada iblis. Maksudnya itu orang-orang bebal. Itu ungkapan seperti itu ada dalam Quran, Sob. Gimana? Kalau saya ungkapkan satu dalam Al-Quran gimana? Enggak apa-apa, pertanyaannya kenapa harus kepada iblis? Di dalam Al-Quran ada juga ungkapan seperti itu, Unco. Kau jawab dulu. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Karena dia adalah seorang yang bebal, sudah hidup dalam percabulan, hidup bersama dengan istri ayahnya, dikatakan loh di sini dikatakan begini. Buat apa? Ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Ini kan perbuatan yang sangat-sangat betul-betul biadab. Ya, aku tahu ceritanya, aku tahu. Nah, makanya orang seperti ini, kata Paulus, yang dia bermegah sombong dalam dosanya, sudah pantas dia diserahkan kepada iblis. Pertanyaannya kenapa harus diserahkan kepada iblis? Karena dia bukan tidak kepada Tuhan. Karena dia tidak tahu, tidak sadar akan dosanya. Ya, kalau seperti itu jawabanmu, dia tidak tahu akan dosanya. Iblis itu kan bapaknya dosa. Iya. Bapaknya para pendosa, kan Iya. kayak gitu. Iya. Nah, gini, orang yang berdosa itu kalaunya mau ditebus, itu diserahkan kepada iblis atau kepada Tuhan? Ini bukan berbicara mengenai orang yang baik supaya ditebus, tapi ini orang yang memang tidak mau bertobat. Pertanyaanku, kenapa harus kepada iblis? Apakah Kristen pengikut iblis? Karena dia atau kayak pantas. gimana Kristen Karena ini? ini bukan seorang Kristen, ini adalah seorang yang hidup dalam percabulan. Dia hidup bersama istri bapaknya. Gimana sih? Oke, Dis, kau mengelak pula ini bukan orang Kristen yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Itu Dalam agama apa? sebuah jemaat, terima kasih. Dalam sebuah jemaat ada anggota jemaat yang dia itu hidup bersama dengan istri ayahnya, dan itu dikritik Aku keras tahu. oleh Paulus. Oh, gini, kamu gak ngerti pertanyaanku berarti. Aku tahu ceritanya, oke? Gak perlu kau ceritakan dosa dalam jemaat, ya. Nah, pertanyaanku, kenapa orang berdosa harus diserahkan kepada iblis? Karena Apakah itu- kalian karena itu yang ini pantas pengikut bagi dia. iblis? Karena Bentar, itu yang pantas bagi apakah kalian pengikut iblis? Kenapa tidak diserahkan kepada Tuhan? Kalau dia. diserahkan kepada Tuhan, Karena dia pengikut iblis. berarti Kristen yang berdosa dalam nama Tuhan Yesus bukan diserahkan Bukan kepada Kristen Tuhan. di situ. Ada salah satu Dalam nama jemaat Tuhan yang Yesus, hidup di dalam nama Tuhan Yesus itu percabulan. agama apa? Agama apa yang nyebut dalam nama Tuhan Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang menyerahkan si orang tadi. Iya, agamanya apa yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus? Kristen. Adakah Islam menyebut dalam nama Tuhan Yesus? Atau Agamanya Buddha atau Kristen. Hindu? Kristen, kau sendiri akui. Iya, Ya, jadi tetapi Kristen itu yang adalah berdosa orang yang diserahkan ke menyerahkan. iblis. Yang mengatakan dalam nama Yesus itu orang yang menyerahkan, bukan orang yang diserahkan. Lalu apa yang kau mau bilang di situ? Dalam nama Tuhan Yesus, emangnya Yesus, Tuhan kamu, itu sekongkol dengan iblis gitu? Tidak. Lah terus buat apa ke iblis? Yang sekongkol dengan iblis itu adalah Allah. Lah, kok bantahannya kayak gitu? Itu kitab kau. Kalaunya di Al-Quran kita bahas Quran. Oke, kan kayak Baik. gitu. Sekarang kitab boleh kau. saya mengajukan Ya. pertanyaan yang sama. Kamu mengajukan 2 pertanyaan. Iya. Saya mengajukan dua Mau pertanyaan. lari dari pertanyaan. Nggak bisa dijawab Edis juga. Iya, masalah tidak bisa dijawab itu Aduh. kan perspektif musuh. Kita nggak bisa memaksakan. Nanti kita debat kusir.
Hindarilah debat-debat kusir yang tidak berujung. Setuju? Ya sudah ya. Kalau kamu seperti itu ya aku pun punya kesimpulan kau tidak bisa menjawab hal tersebut. Buat apa diserahkan kepada iblis? Kita kesimpulan masing-masing, biarlah penonton yang menilai. Oke. Ya itu aja sih ya. Kita debat kusir. Baik, nggak apa-apa. Kesimpulannya ya karena diserahkan kepada iblis, Kristen pengikut iblis. Gitu aja sih. Baik. Silakan kau mau tanya apa? Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama, Sub, dengan pertanyaan kamu kepada saya. Baik, pertama-tama seputar penyaliban. Isu ini saya lihat sebenarnya ini asalnya dari Donditan, kemudian ke Zuma, kemudian ke kamu. Masalah penyaliban, kemudian Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Sepakat kutu. Ya, saya nggak mau gini. Maksud saya begini. Penyaliban itu keinginan daripada si jahat. Apa keinginan Bapa? Keinginan Bapa di surga itu apa? Keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Supaya Yesus tidak lari dari penyaliban itu seperti Nabi Isa yang lari tunggang langgang dari penyaliban. Malah orang lain yang disalib. Maksud saya begini, Sob. Ketika Yesus taat sampai mati, sekalipun mati disalibkan, maka itulah jalan bagi Bapa di surga untuk membenarkan Yesus. Karena dia taat sampai mati. Oke, sekarang saya kasih contoh. Saya kasih contoh dalam agama Islam. Begini, Sob. Ketika Muhammad syahid, apa yang diberikan Allah kepada Muhammad menurut agama Islam? Waduh. Ketika Nabi Muhammad syahid, apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam? Ya orang yang syahid akan hidup di sisi Allah, Dis. Nah, makanya saya bilang, sekalipun orang merencanakan hal yang jahat kepada Muhammad dengan cara meracun Muhammad, tetapi tetap saja Allah membuat rencana jahat itu menjadi jalan kebaikan. Betul atau tidak? Gak salah. Oke, aku minta dalil dulu samamu. Oke, karena gini, Dis. Kenapa aku minta dalil samamu? Kita tadi kan kamu udah, sekarang gantian saya. Boleh? Iya, gini. Dari pertanyaanmu sedikit-sedikit ya aku jawab kenapa aku selalu minta dalil. Ya, karena ada hadis, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad, siap-siaplah orang seperti kau tempatnya di neraka. Makanya tentang Nabi Muhammad, ya kalau kau menuduhkan wanita tersebut ya meracuni Nabi Muhammad itu adalah dari godaan iblis atau setan, mana dalilnya? Oke, sebelum kita membahas itu begini. Oke. Apakah tindakan meracun Muhammad itu tindakan yang baik atau tindakan yang jahat? Tindakan yang jahat. Tindakan yang jahat. Yang jahat itu datang dari setan atau datang dari Allah? Dari hawa nafsunya. Ya, berhawa nafsu itu bisikan setan apa bisikan Allah? Ya, bisikan setan. Nah, berarti itu datang dari si jahat. Tapi sekalipun si setan merancangkan yang jahat, sekalipun si setan ingin membinasakan hamba Allah yaitu Muhammad, ini saya bicara dalam terminologi Islam ya. Tetapi tetap saja Allah membuat itu menjadi jalan kesyahidan, betul? Terus? Betul atau salah saya? Ya, di mana dalilnya? Oke, apakah Muhammad syahid karena diracun oleh wanita Yahudi? Des, Nabi Muhammad itu disebut syahid ya syahid. Kalau kau mau membahas diracuni ya itu banyak panjang. Iya, kan kayak gitu. Maksud saya begini. Ketika Muhammad diracun, beberapa tahun kemudian Muhammad mengatakan, terasa pada hari ini racun yang kumakan di Khaybar telah memutus urat nadiku, betul? Lah, terus? Nah, sehingga Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya, betul? Nah, para ulama berkesimpulan
Muhammad syahid, dia mati sebagai syahid, betul? Terus apa lagi kau Nah, mau bawa? pertanyaan saya, berarti setan melalui perantaraan wanita Yahudi berjasa dalam membuat Muhammad syahid, betul? Oh, lagi-lagi tentang Nabi Muhammad, dalilnya mana? Nah, Setan itulah membisiki wanita maksud saya tersebut. begini, saya nggak bertanya sama kamu, Sob. Saya hanya meluruskan pandangan-pandangan orang Islam supaya bisa memahami kekristenan dengan benar. Jadi maksud saya begini. Alah, nggak ada dalilnya yang kau bawa masalahnya, Baik, nggak jadi begini kuat. maksud saya. Begini, Sob. Jadi kenapa penyaliban menjadi, kan ada istilah kutuk menjadi berkat di dalam Kristen itu. Sekalipun iblis merancangkan hal yang jahat, tetapi Tuhan akan membuat itu menjadi berkat. Contoh, sekalipun setan dengan perantaraan Yudas dan juga orang-orang Yahudi dan juga prajurit Romawi menyalibkan Yesus, tetapi justru lewat penyaliban itulah bagaimana ketaatan Yesus dibuktikan. Dan oleh karena taatnya ia sampai mati, maka Tuhan mengaruniakan kepadanya segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dengan jalan itulah kami diselamatkan. Ah, ngarang kau. Kok Udah ngarang? tahu penyalipan itu rencana iblis. Tidak ada kehendak Bapa di surga itu agar Yesus itu disalibkan. Saya setuju. Jangan mengikuti si jahat. Saya setuju. Makanya ku bilang dari tadi apa? Pak Kristen pengikut iblis. Di mana coba? Kenapa Anda kehendak simpulkan Bapa di Kristen surga. pengikut iblis? Ya gini, karena dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga seperti Matius 7 nomor 21. Ada nggak kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan menebus Nggak dosa? ada. Nggak ada. Nggak ada, mana dalilnya? Kehendak Bapa di surga kata Yesus, aku disalibkan untuk menebus dosa Kristen. Nggak bakal ada. diulang lagi Penyalipan sih, Sob? itu hanya untuk apa? Untuk Sob, kenapa membisiki. Kenapa kamu ulang lagi? Lah. Itu kan aku bahas sesuai yang kamu bahas. Ayo, So, ada yang salah? saya harus Ya bagaimana udah dalilnya mana? membahasakan dengan Nggak kamu? perlu debat Pelan-pelan. kusir. Begini, Sob. Nggak Biar perlu kita debat nggak kusir. Biar Gini, kita nggak aku debat minta kusir. dalilnya aja. Di mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan menebus dosa Kristen? Oke, di mana kehendak Allah supaya wanita meracuni Yahudi? Lagi-lagi nggak ada kan, Des? Kalau nggak ada dari Tuhanmu, penyalipan itu berarti dari iblis. Banyak, makanya ku bilang Kristen pengikut iblis. Gimana sih? Mana? Kalian Kalau kau mau penonton bisa bantah menilai kehendak sendiri ya, Bapa di surga, bagaimana kualitas orang Islam? kan kayak gitu. Mana kehendak Bapa di surga? Ya, agar Yesus disalibkan menebus dosa Kristen. Bukankah tadi sudah saya katakan kepada kamu, Sob, penyaliban itu bukan kehendak Bapa di surga. Lalu bagaimana kamu bertanya kepada saya mana kehendak Bapa di surga supaya Yesus disalibkan? Ini ada-ada saja. Baik. Gini, kalau sudah tahu bukan kehendak Bapa di sorga, tapi kehendak iblis, berarti penyalipan dari iblis. Betul. Kalian ini pengikut iblis, bukan pengikut Bapa yang di sorga. Kami bukan pengikut iblis, kami tidak mengikuti supaya Yesus disalibkan. Ada-ada saja. Kami tidak mengikut-ngikuti supaya Yesus disalibkan. Yang kami ikuti itu adalah ketaatan Yesus kepada Bapa. Sekalipun konsekuensinya adalah mati, sekalipun konsekuensinya adalah disalibkan. Contoh, misalnya saya taat kepada Bapa di surga. Orang Muslim ngancam saya, kamu mau nggak tinggalin Yesus? Kalau kamu nggak tinggalin Yesus, saya salibkan kamu. Nggak masalah saya disalibkan. Yang penting saya taat kepada Bapa di surga sampai mati. Seperti bagaimana Yesus taat kepada Bapa di surga sampai mati. Jadi salib itu adalah lambang ketaatan. Lambang ketaatan sampai mati. Gimana sih? Sejak kapan salib itu lambang ketaatan? Salib itu Yesus lambang tidak lari. kutukan. Yesus tidak lari dari penyaliban seperti Isa yang lari ngiprit dari penyaliban. Kalau dia tidak lari dari penyalipan, buat apa dia nyuruh muridnya jual jubah beli pedang? Pedang buat apa? Ngupas bawang. Baik. Mau lawan atau ngupas bawang tuh pedang? Baik. Ketika seorang hamba imam besar menebaskan pedangnya
ketika ketika Simon Petrus menebaskan pedangnya lalu terkena seorang hamba itu yang bernama Malkus, buktinya Yesus sembuhkan. Buktinya Yesus menyuruh menyarungkan pedangnya. Ya, buat apa itu pedang? Buat ngelawan atau buat kupas bawang gitu? Baik, pada intinya Yesus menyuruh menyarungkan pedang itu. Sarungkanlah pedangmu. Kalau intinya seperti itu, ya Des ya, berarti Yesus itu tidak mau dia ditangkap oleh tentara Romawi. Kata siapa Ya, Yesus mau disalibkan? Hoak kau asumsi. Buktinya ketika orang prajurit Romawi datang, kalau aku yang kalian cari, biarkanlah orang-orang ini pergi. Kan utuh ayatnya itu. Jangan kamu baca separuh-separuh. Ya, nggak ada sih. Ya, masalah itu sampai ke situ aku ya menanyakan. Aku hanya menanyakan tentang masalah iblis dan kau bawa hal yang sama. Pertanyaan kau, ya satu aja jawabanku. Kalau kamu berpendapat seperti itu, Nabi Muhammad diracun oleh wanita Khaybar tersebut adalah dari setan. Mana dalilnya wanita itu dibisiki setan? Kita ulang lagi, Sob. Orang-orang Islam pun itu sudah tahu itu dari setan. Kamu pun akan mendapat kritik dari mereka. Nah, sekarang begini. Nggak akan ada. Yang saya maksudkan begini. Kenapa kalian tidak bisa memahami definisi salib dengan benar? Salib itu adalah lambang sebuah penghukuman. Bahkan dikatakan lambang kutukan. Ya, iya. Yesus sekalipun menanggung hal seperti itu, dia tidak lari. Dia tidak melarikan diri dari konsekuensi apa yang dikatakannya. Nah, ketika Yesus taat sampai mati, itu sama seperti contoh begini. Saya dibawa ke sebuah pengadilan oleh orang-orang Muslim. Kamu mau masuk Islam nggak? Kalau kamu nggak mau meninggalkan Yesus, kamu nggak mau masuk Islam, saya salibkan kamu. Nah, ketika saya tidak memilih mengikut Islam, ketika saya lebih memilih taat sampai mati bahkan disalib, di situ saya diuji ketaatan saya itu terbukti benar. Nah, ketika ketaatan saya terbukti benar, maka salib yang merupakan lambang penghukuman, salib yang merupakan lambang hukuman mati, dirubah menjadi berkat. Nah, sama seperti dalam agama Islam, Sob. Di dalam agama Islam itu juga ada. Muhammad yang diracun oleh orang Yahudi, dimatikan oleh orang Yahudi, tetapi justru melalui kematian itu Muhammad mendapatkan kesyahidannya. Betul atau tidak? Kalau tentang Nabi Muhammad sekali lagi. Kok kamu malah ketawa? Udah berapa kali aku bilang ya, kalaunya kamu berpendapat seperti itu, mana dalilnya wanita yang meracuni itu dibisiki oleh setan itu atau iblis? Itu sudah selesai yang tadi. Yang saya tanyakan, betulkah Muhammad syahid karena dia mati karena diracun? Bolak-balik kau. Dalilnya mana? Tentang Nabi Muhammad itu pasti perlu dalil, Dis. Kau biasa bawa hadis. Sekarang kau nggak berani bawa hadis samaku. Baik, saya akan gimana? tampilkan. Di mana dalilnya wanita itu dibisiki iblis? Bukan. Kita bukan bahas masalah iblisnya. Kita membahas mengenai benarkah Muhammad syahid karena diracun, betul? Ya, itu betul. Nabi Muhammad itu syahid. Perlu bawa dalilnya. Berarti bentar, itu ada dua juga pendapatnya. Silakan, gimana? Pendapat pertama, Nabi, ada ulama berpendapat ya racun dari Khaybar efeknya itu ketika beliau wafat. Tapi wafatnya beliau bukan karena racun, tapi sebelum Nabi Muhammad itu ya wafat, beliau udah sakit lama. Jadi wafatnya karena penyakit, bukan karena racun. Yang kedua, pendapat dari ilmu kedokteran. Racun itu paling lama efeknya 1 minggu. Kagak ada racun itu efeknya sampai 4 tahun. Itu menurut ilmu kedokteran. Memang ya aku akui Nabi Muhammad itu ada mengeluh. Ada mengeluh sebelum beliau wafat, racun di Khaybar terasa kan kayak gitu. Terasa efeknya sampai beliau mau wafat. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu ya beliau meninggal karena racun. Tapi memang sudah umurnya, berdasarkan ketetapan Allah, semua manusia pasti akan mati. Kullu nafsil dha'iqatul maut. Gitu.
Sudah? Bukan karena racun, memang karena umurnya udah habis. Sudah? Dah? Baik. Jadi begini maksud saya, Sub. Penyebab orang mati karena apa? Itu adalah keterangan dari orang tersebut. Saya heran kenapa malah ulama yang menyimpulkan sebab kematian Muhammad. Dengarkan. Muhammad sendiri mengatakan dia itu karena racun. Perhatikan. Perhatikan ya. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundang. Saya bentar, saya Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Jadi Abdul Somad pun sudah mengakui bahwa karena pengakuan Muhammad sendiri kepada Aisyah, wahai Aisyah, sekarang sudah tiba ajalku. Terasa racun yang kumakan di Khaybar itu telah memutus urat nadiku. Jadi menurut Muhammad dia meninggal karena diracun oleh perempuan Yahudi di Khaybar. Kok malah ulama yang mengatakan karena usia? Berarti Muhammad menurut ulama sedang ngigau. Baik, Des. Jadi apa yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi yang kau tunjukkan kepadaku itu riwayat Ibnu Mas'ud. Aku pun tahu ya. Ini adalah hadis ya. Meskipun tidak ada hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad itu tetap akan wafat. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti mati gitu. Mau diracun atau kagak, semuanya pasti mati. Ya, penyebab kematiannya? Ya sudah, penyebab itu ketentuan, karena bukan racun, ketetapan. Ketetapan. Nah, ketentuannya seperti apa? Ada yang karena sakit, ada karena dibunuh, ada karena kecelakaan. Kalau kita lihat dari Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad mengeluh seperti itu akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan kedokteran. Berarti Muhammad salah ketika mengatakan. Jadi aku lebih mengikuti apa yang dikatakan Al-Quran. Semua orang pasti mati. Dan semua Nabi itu pasti akan wafat. Jadi Anda tidak mengikuti apa kata Muhammad? Oh, semua yang di hadis, yang sahih hadis ya pasti diikuti. Karena sebagai pedoman hidup. Apa yang Muhammad katakan? Karena racun itu bukan. Des, Nabi Muhammad itu beliau wafat di bentar, aku jawab. Nabi Muhammad itu wafat diracun atau kagak ya? Itu enggak masalah bagi umat Islam. Pengakuan Muhammad sendiri dia meninggal karena apa? Lah, adakah Nabi Muhammad aku mati karena diracun? Wahai gitu hadisnya, Aisyah, kawan. Perhatikan sekali lagi. Wahai Aisyah, terasa ajalku. Sebentar nih ya, saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi sakitnya makin parah. Oke? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am. Apa artinya itu? Wahai sekarang Aisyah, saatnya ajalku datang, betul? Mana terjemahnya kayak gitu? Saya ulangi. Perhatikan. Ma'azalu ajidu alamat ta'am. Apa artinya? Apa artinya? Nih, aku artikan. Wahai Aisyah, bentar. Ini aku yang artikan. Silakan. Wahai Aisyah, ya, aku merasakan sisa makanan di Khaybar. Merasakan sakit, merasakan racun, sisa makanan yang di Khaybar. Oke. Jadi Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia merasakan sakit akibat sisa makanan racun di Khaybar, betul? Ada Nabi Muhammad, wahai Aisyah, aku akan mati karena racun di Khaybar. Ada? Berat. Ngeles kau. Kau kagak bisa pelintir hadis sama ku, Des. Saya teruskan. Sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Seorang Abdul Somad saja mengatakan ini dalilnya bahwa Nabi itu mati diracun.
Nah, itu pendapat pertama Ibnu Mas'ud itu hadisnya. Oke, artinya ada yang setuju bahwa Muhammad mati diracun, setuju? Iya, Oke, ada kita nggak pendapat bahas seperti itu. itu. Kita nggak bahas Bukan, itu, Ri. bukan, Sedikit, bukan, bukan Yusuf. ada yang setuju. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas begini. Hmm. Sekalipun Muhammad mati karena diracun, tetapi kematian itu malah menjadi jalan bagi dia menuju kesyahidan, betul? Nah, Betul nggak? udah, aku bawakan. Bentar dulu, aku ada bantahannya. Silakan. Di dalam kitab Al-Mustadrak ya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di situ Nabi Muhammad bersabda, "Aku tidak pernah memikirkan penyakit aku." Ayo, gimana? Artinya apa? Racun, bentar. Racun yang dirasakan beliau bukan penyebab beliau wafat. Tuh di kitab Al-Mustadrak. Bukan itu Ada yang pula. saya tanyakan. Ketika Muhammad meninggal, dia meninggal karena syahid atau tidak? Nabi Muhammad itu syahid, oke. Meninggal karena syahid. Sekalipun orang membunuh dia, tapi itu jalan bagi dia menuju surga, betul? Lah, terus Nabi Muhammad itu memang dijamin surga. Lalu? Nggak nyambung sih si Uncup ini. Enggak, masalahnya kamu mau ke sana kemari pelintir hadis. Bukan, yang Enggak saya ada maksudkan Nabi begini, Muhammad Sob. itu. Bentar, yang ku itu maksud tidak gini. berpola pikir seperti kalian. Kalian kan mengatakan Des. bagaimana poinnya itu sebenarnya sudah dapat, Sub. Saya cuma mau menyampaikan begini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa perempuan Yahudi yang meracuni Muhammad itu berjasa. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Sebagaimana kalian mengatakan bahwa iblis yang menginginkan supaya Yesus disalibkan berjasa. Tidak. Iblis tetap kepada penghukumannya, iblis tetap terhadap kejahatannya. Tetapi sekalipun iblis merancangkan hal-hal yang jahat, sekalipun iblis merancangkan untuk menggagalkan rencana Tuhan, tetapi tetap saja itu menjadi jalan bagi Tuhan tetap melaksanakan keinginannya. Iblis tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan, sekalipun iblis merencanakan untuk menggagalkannya. Oke, udah. Jadi tidak bisa Boleh Anda aku jawab? berarti iblis mendapatkan penghargaannya, tidak, gimana? Itu saya Inilah berusaha menjelaskan ajaran itu saja Edis, sama kamu, ya. Sob. Saya belum Baik, bertanya ya aku sama kamu soal tanggapi. agama Islam. Ya iya. Sekarang ku tanggapi. Silakan. Inilah ajaran kau boleh berdusta dalam segala hal gitu. Ya, aku udah bilang pendapat pertama yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad itu dari Ibnu Mas'ud. Ya, tidak ada dikatakan di dalam hadis itu, wahai Aisyah, aku akan mati, aku akan wafat karena racun. Gak ada. Tapi beliau hanya merasakan. Itu satu. Ya, merasakan racun yang di Khaybar. Itu belum wafat. Belum. Ada pendapat yang kedua. Dari hadis beliau juga di kitab Al-Mustadrak. Beliau tidak pernah memikirkan racun itu. Artinya apa? Penyebab wafatnya Nabi bukan karena racun. Di hadis yang kedua. Jadi itu tidak bisa dijadikan dasar wafatnya Nabi Muhammad atas racun yang dia Khaybar. Gak bisa. Jadi dasarnya Nabi Muhammad itu wafat karena memang ketetapan dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan karena racun Khaybar. Jangan kau pelintar-pelintir hadisku. Gak bakal bisa kau pelintar-pelintir samaku. Saya tanggapi lagi. Nah, itu aja. Baik. Kalau saya hanya mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama besar yang diakui di Indonesia ya, Abdul Somad, Khalid Basalamah, Firanda dan lain-lain. Apakah di kambing tersebut? Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmuma, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat untuk berhenti, sungguhnya ada racunnya. Tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi. Dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, fahadha awanu wajadtu qita'a abhari min dzalika sum. Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Sampai sahabat meninggal, langsung meninggal. Nabi tidak. Karena tugas Nabi belum selesai. Udah, Des. Kata para ulama, di antaranya Ibnu
Abbas, ya kenapa Nabi SAW meninggal gara-gara racun? Karena Allah ingin menganugerahkan kepada Nabi mati syahid. Ya, oleh karena Nabi meninggal dengan sebab racun tersebut. Tuh, jelas. Jelas. Jadi Oke. menurut kesimpulan para ulama, Allah ingin supaya dengan jalan racun itu Muhammad masuk kepada syahidnya. Saya bisa memahami itu Baik. kok. Bisa saya pahami itu. Des, aku tampilkan ayat Quran boleh? Silakan. Nih ya. Quran nih ya, kamu buka nanti. Quran surah Al-Maidah ayat 67 nih ya. Tentang Nabi Muhammad ya. Aku tunjukkan sama kau. Silakan. Nih. Tentang Nabi Muhammad di dalam Quran. Nih. Ya. Apa kata Allah? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Artinya apa? Ya, hadis tentang Nabi diracun akan bertentangan dengan apa? Dengan ayat Quran. Nih ya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ya, tentang Nabi Muhammad nih ya, hai Rasul. Artinya apa? Ya, yang bertentangan dengan Al-Quran, maka ya hadis tersebut tertolak. Gitu Dis. Biar kamu tahu. Baik. Bentar, Bisa aku ditanggapi? balik kamera dulu. Ya. Karena apa? Pedoman umat Islam nomor 1 adalah Al-Quran. Jadi nggak bisa dijadikan dasar Nabi Muhammad itu wafat karena racun, karena dia dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala Baik. dari gangguan manusia gitu. Baik. Baik. Saya tanggapi dua pertanyaannya ya. Sungguh-sungguh mau membaca hadis, mau mempelajari hadis, maka tidak dalam waktu lama lagi seorang muslim akan membuang hadis itu ke tong sampah. Kenapa? Kenapa Ya. seorang muslim wajib membuang hadis ke tong sampah? Karena Yusuf PI sendiri mengatakan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, itu jika hadis itu tidak benar ya. Kalau hadis itu tidak benar salah, kalau hadis itu benar makin salah. Bayangin, posisi umat muslim tuh kejepit, maju kena, mundur kena. Persis seperti judul Warkop DKI. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat yang keempat. Saya balikan dulu kamera saya, Sob, biar enak kita bacanya. Perhatikan. Andainya dia, maksudnya Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong tali jantungnya. Nah, ini membuktikan bahwa Muhammad telah mengadang-adakan perkataan atas nama Tuhan. Makanya dia kena karma ini. Saya tunjukkan dalilnya bahwa dia telah mengada-adakan perkataan yang tidak dikatakan oleh Tuhan. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau saya ngomong artinya berdasarkan dalil. Baik. Di dalam Quran dikatakan begini. Bahwasanya Allah tidak akan Muhammad tidak akan mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Tetapi ternyata Muhammad mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. Di mana kejadian itu? Kejadian itu terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Pertama, suatu waktu Nabi Muhammad SAW, kayak ustadz saya sekarang ya, lewat di suatu kebun kurma di Madinah. Pada waktu itu Muhammad melihat orang-orang sedang mengawinkan pohon kurma.
Maksudnya menyerbuk benang sari dan putik. Oke. Dikawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata, apa yang diperbuat oleh orang-orang ini adalah satu perbuatan yang sia-sia. Seandainya mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang ngomong, karena Rasulullah yang ngomong, kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan wahyu, maka para petani kurma mengikutinya. Diikuti, ditaati. Singkat cerita, beberapa lama kemudian datanglah lagi Rasulullah ke sana. Dilihat, wahai para petani, ada apa dengan pohon kurma kalian ini? Lalu para petani berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berkata begini dan begitu? Yang kami lakukan itu perbuatan sia-sia. Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, itu adalah pendapat pribadi. Nah ini salah satu dasarnya. Karena Muhammad mengatakan sesuatu bukan berdasarkan apa yang diwahyukan, tapi dia mengatakan apa yang berdasarkan hawa nafsunya. Makanya hadis tadi mengenai dia dikatakan sesungguhnya racun yang kumakan di Khaybar telah memotong urat nadiku tepat yang dikatakan oleh Al-Quran telah kena kepada Muhammad. Silakan. Baik. Tanggapan. Oke, ya. Sekali lagi, ya aku harus katakan samamu, Disya, inilah ajaranmu. Boleh berdusta dalam segala hal. Kutanggapi dulu, ya, ayat Al-Quran yang kau bawa. Quran surah Al-Haqqah, ayat 44. Andai ini Nabi Muhammad itu ya menyeleweng tentang wahyu yang disampaikan, pada saat itu juga Nabi Muhammad akan mati. Contoh, ketika dia terima wahyu pertama, dia sampaikan nyeleweng atau tidak? Tidak, ya. Andai dia menyeleweng menyampaikan wahyu yang pertama, pada saat itu juga akan mati. Bukan berarti dia mati karena racun. Itu yang pertama, ya. Jadi saat di dalam gua itu, andai dia menyampaikan wahyu yang bertentangan dari yang dia terima, pada saat itu juga di dalam gua dia akan mati. Bukan karena racun. Itu maksud Al-Haqqah 44. Pada saat itu juga. Yang kedua, Disya, lalu kau bawa ya tentang masalah hadis tadi. Lagi-lagi yang kau sampaikan tentang hadis kurma, kamu kagak paham hadis rupanya. Hadis itu bukan perkataan Tuhan. Bukan, hadis itu adalah perkataan perbuatan dari Nabi Muhammad dan persetujuan. Gak ada dikatakan orang bertanya kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan datang. Jadi kurma itu harus dikawinkan. Gak ada kayak gitu firman Tuhan. Itu memang pendapat dari Nabi Muhammad. Siapa suruh juga, Des? Ya, Nabi Muhammad itu bukan tukang kebun. Beliau Nabi, utusan Tuhan. Ya, bukan tukang kebun. Lalu tiba-tiba orang yang berkebun nanya kepada yang tukang. Jelas salah lah pendapatnya. Kau sakit gigi, nanya obatnya kepada tukang bakso. Nyambung kagak? Jadi kalaunya tukang bakso ya bilang obatnya itu A atau B. Lalu obatnya salah, yang memberikan obat atau yang menanya kepada tukang bakso yang salah? Jelaslah yang nanya kepada tukang bakso. Sakit gigi nanya ke tukang bakso. Kalau sakit gigi itu nanya ke dokter gigi, bukan ke tukang bakso. Begitu pula orang yang berkebun nanya kepada Rasulullah, utusan Tuhan yang bukan seorang pekebun. Lalu kalau beliau berpendapat salah, yang salah siapa? Nabinya atau tukang kebunnya? Siapa suruh nanya kepada bukan tukang kebun? Itu mikir gitu. Ya, dah itu aja jawabanku, gampang kali ku jawab. Itu anak SD juga bisa jawab. Saya jawab? Gitu. Saya jawab? Baik, saya jawab ya. Ini memang nih. Baik. Ayo, mana? Ayo coba. Inilah yang saya bilang, teman-teman. Maka memang sesungguhnya umat muslim itu sudah diprank oleh Nabi Muhammad, Sob. Kenapa saya katakan diprank? Begini. Jelas-jelas Muhammad itu bukan seorang tukang kebun.
Dia tidak Iya. ngerti masalah perkebunan. Lalu kenapa dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui? Makanya saya katakan Muhammad didapati berkali-kali melanggar Al-Quran. Apa dikatakan di dalam Al-Quran? Dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang keluar dari mulutmu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Betul? Nah, Terus? lalu bagaimana mungkin Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Tidak pernah ada Baik. dalam riwayat tersebut, Sob. Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut petani kurma nanya. Nggak pernah. Bahkan Muhammad sendiri setelah sampai di kebun itu, dia bilang, apa yang diperbuat oleh para petani ini? Dijelaskan, mereka sedang mengawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad berkata, Lalu? perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan saja begitu, pohon kurma itu akan baik-baik saja tetap berbuah. Ternyata setelah saran Muhammad diikuti, malah petani kurma bangkrut. Makanya di sini jelas-jelas Muhammad satu, dia mengatakan sesuatu bukan berdasarkan wahyu Allah. Padahal ayat Al-Quran jelas mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Oke, Tidaklah yang sepakat aku. Sebentar, biar saya selesaikan. Ini udah mulai panas nih. Panas nih. Apa Baik. yang panas? Sepakat aku. Kemudian begini, Sob. Kita dapati lagi Muhammad berkali-kali mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Pertama, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad disebutkan mengharamkan apa yang halal. Dia bersumpah loh. Dia bersumpah, ada dua tafsiran. Pertama mengenai madu. Di dalam riwayat dikatakan Muhammad tuh makan madu, minum madu di rumahnya Zainab. Ketika Muhammad pulang ke rumah, karena Aisyah dan Hafsah cemburu karena Muhammad ada di rumah Zainab, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau maghfir. Lalu Muhammad dengan mudahnya berkata, saya bersumpah saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah mengenai Maria Al-Qibtiyah yang digauli Muhammad di ranjangnya Hafsah. Ketika Hafsah melihat Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah, Hafsah berkata, wahai Rasulullah, teganya engkau berbuat itu kepadaku dan di ranjangku. Maka Muhammad bersumpah, demi Allah, saya haramkan Maria Al-Qibtiyah mulai saat ini. Lalu turunlah surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu, lalu Allah membebaskan kamu dari sumpahmu. Pertama, pernyataan Muhammad bertentangan dengan apa yang diucapkan dia kepada seorang yang bernama ketika seseorang itu menulis segala sesuatu yang ditulis oleh Muhammad. Ada seseorang yang selalu menulis ucapan Muhammad, ditulis. Lalu orang Quraisy mengkritik dia. Dikatakan begini, wahai fulan, mengapa engkau menulis segala sesuatu yang dikatakan Muhammad? Bukankah dia itu adalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah? Lalu Muhammad menunjuk mulutnya dengan berkata, demi Allah, demi zat yang berada demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Muhammad berkata, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ternyata Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya. Petani kurma gagal panen akibat apa yang keluar dari mulutnya. Nah, inilah dasarnya tadi bahwa Muhammad memang wajar dia meninggal karena diracun, karena dia mengada-ngadakan yang tidak diwahyukan oleh Tuhan. Silakan.
Oke.